Beberapa waktu yang lalu, dengan langkah sedikit gemetar, ku tebarkan segenggam bunga tabur dan kusiramkan sebotol air mawar di permukaan aspal Jalan Budi Utomo. Ada jamu ya conge woi conge bebek naik roman-romanan mukanya itu yang kabur habis beli apa juga anak-anak barat itu ya nonon ya nonon itu dia orangnya namanya putih apa ya putih siapa ya Budut sedang berduka. Gendut, ngapain lu masih di situ? Makanya sering latihan, Roman. Balik. Honor aja lu mau gede. Beberapa waktu yang lalu, dengan langkah sedikit gemetar, ku tebarkan segenggam bunga tabur dan kusiramkan sebotol air mawar di permukaan aspal Jalan Budi Utomo. Masih terlintas kenangan-kenangan indah pada masa-masa zaman sekolah dulu, ketika kebersamaan menjadi modal dasar rasa persaudaraan di antara kita, ketika perbedaan kesenjangan tak pernah kita rasakan pada saat itu, ketika canda dan tawa menjadi hal yang utama pada saat kita bersekolah dulu, ketika rasa sakit akan kita rasakan apabila di antara kita ada yang tersakiti, ketika kegembiraan akan menyelimuti kita pula apabila di antara kita dalam keadaan senang, ketika penampilan tak menjadi hal yang penting untuk dipertontonkan, ketika dari 8 penjuru angin berkumpul di tempat itu dan menjadi cikal bakal jawara tanah Jawa, ketika teriakan budut menggema di setiap jalur neraka pada saat mata pelajaran olahraga jalanan dimulai, ketika nama budut menjadi momok yang menakutkan dan disegani pada masa itu, ketika
1001 kisah masih terngiang di kepala untuk dimuntahkan di kertas ini. Cuma di Budut, pelajarnya tak pernah lupa untuk membawa perlengkapan sekolah setiap hari kecuali tanggal merah. Anak listrik tak pernah luput membawa karter dan tespen yang udah ditajemin untuk perlengkapan praktek kelistrikannya. Anak mesin selalu membawa plat besi untuk bahan praktek, biasanya untuk membuat mur dan baut. Tapi anehnya, setelah jadi kenapa bentuknya seperti pisau? Terkadang bentuknya seperti kampak, bahkan ada yang seperti senjata rahasia ninja bermata 4 dengan sisi-sisinya yang tajam. Anak bangunan tak pernah ketinggalan membawa garisan besi panjang 60 cm dan kertas gambar A3 yang digulung dengan pipa besi. Alasannya sih agar gambarnya nggak lecek. Dan kadang bingung ketika setiap pelajaran praktek kayu pahat yang sudah tertata rapi di atas lemari kok lama-lama habis ya. Dan kalau dipikir-pikir kok mata pelajaran praktek sama pelajaran menggambar hampir setiap hari sih. Dan gak semua yang pergi ke sekolah itu selalu membawa peralatan seperti itu. Ada juga yang tangan kosong seperti para guru dan kepala sekolah. Cuma di Budut yang tak pernah melihat status sosial para saudaranya. Kemiskinan tak harus ditutupi ketika kita berkunjung ke rumahnya. Apapun makanan yang disuguhkan dengan hitungan detik pasti ludes. Tinggal piringnya aja yang kesisa. Cuma di Budut rasa jenuh untuk pergi ke sekolah itu tidak pernah ada. Penampilan kami memang berantakan, model gaya kami memang urakan, tampang kami memang banyak yang sangar, dan hanya sedikit yang mukanya imut. Pelajar mana yang gak pernah dengar nama besar sekolah kami? Jakarta gak bakal pernah punya cerita seandainya nama Budut gak pernah ada. Tapi dari semua yang disebutkan tadi, ada satu sekolah di Jakarta yang tak pernah takut apalagi gentar dengan anak-anak Budut. Mereka berjalan setiap pulang sekolah dengan santainya, bahkan cuek ketika melewati segerombolan anak-anak Budut. Seolah-olah tidak ada sedikit pun untuk menghindar dari sekumpulan anak-anak yang kebanyakan tampangnya kayak setan itu. Dan anehnya anak-anak Budut itu juga satupun tak ada yang berani mengganggu, notok, menyakiti, apalagi sampai melukai. Ya, nama sekolah itu adalah SMA Santa Ursula. Cuma di Budut yang ceritanya tak ada habis-habisnya. Pernah ketika gitu salah satu teman kita ketinggalan bis untuk berangkat bersama-sama ke sekolah. Walaupun sendirian, dia tidak pernah mengurungkan niatnya untuk pergi ke sekolah, karena setiap hari ada kerinduan yang mendalam ketika bertemu dengan teman-teman seperjuangannya. Dan tanpa diduga-duga di tengah perjalanan masuklah segerombolan anak-anak dari sekolah lain masuk ke dalam bis dan langsung menghampiri sambil berteriak untuk mengeroyok teman kita tersebut. Tapi lucunya, secara spontan teman kita tersebut pura-pura gagu. Ketika anak-anak sekolah lain tuh berteriak anak Budut tuh ya, teman kita tuh langsung bereik, sehingga mereka merasa kasihan dan nggak tega. Ada kemungkinan teman kita itu hadir di tengah-tengah kita sekarang.
Coba kalian tanya satu persatu di sebelah kalian. Kalau ada yang pura-pura gagu, bisa jadi itulah orangnya. Cuma dibudut yang selalu diminta izin dan dapat jatah setoran dari para preman atau pencopet pasar baru. Dan pernah suatu ketika mereka melanggar perjanjian untuk tidak mencopet di depan mata kita. Dan yang utama tidak mencopet anak sekolahan. Tetapi mereka melanggar kesepakatan tersebut. Tampaklah terjadilah penggulungan para komplotan pencopet tersebut, sehingga mendapat respon baik dari ucapan terima kasih dari warga Pasar Baru dan para tokoh masyarakatnya. Cuma dibudut, hampir semua anggotanya pernah merasakan kerasnya gemblengan para aparat kepolisian. Polsek mana yang belum pernah kita singgahi? Bahkan markas besar polisi militer di Guntur pernah juga kita cicipi. Tapi dari semua itu ada sesuatu yang kita kangenin pada saat momen jatah makan tiba. Sebungkus nasi padang berisi rendang, lalapan sambal ijo, sedikit kuah santan, dan seplastik teh tawar hangat. Terkadang kalau lagi kangen jatah makan tadi, terlintas di pemikiran, kira-kira kapan bis kita digiring ke polsek lagi? Penglihatan sudah samar-samar, tulang seringkali terasa nyeri, tenaga sudah tidak sekuat dulu, fisik sudah terlihat tidak ideal lagi, pipi sudah mulai ngondoy, BH udah pada kendor, penyakit sudah mulai berdatangan untuk bersarang di tubuh ini. Dan tidak sedikit yang telah mendahului kita untuk selama-lamanya. Betapa mirisnya perasaan teman-teman yang kini sedang sakit karena tidak bisa menghadiri acara reuni akbar ini. Doa kami selalu menyertaimu kawan, semoga kau lekas sembuh. Amin. Mengapa mereka saling tikam sesama kawan dari belakang, saling tipu dan fitnah dalam pertemanan, saling menyakiti sesama saudara, saling menjatuhkan karakter seseorang di setiap kesempatan? Mulai sibuk mencari panggung, tebar pesona di sana sini, semua disandingkan bahwa ini gue egois, sensitif, basa-basi, merasa paling jago, seolah-olah hanya dirinya lah yang paling hebat. Ada apa dengan kalian? Ada niat busuk apa sehingga begitu tega memecah belah persaudaraan kita? Berkacalah sekali lagi bahwa kita sudah rentah. Malu rasanya jika kita mendengar slogan yang selalu didengungkan bahwa kita satu jiwa, bahwa kita solid, bahwa kita kompak, dan katanya kita bersaudara. Padahal slogan-slogan itu masih pantas disandang pada saat kita sekolah dulu. Setiap basis, setiap angkatan, setiap region, setiap kelompok-kelompok yang mengatasnamakan budaya sudah disusupi para penebar racun dalam bentuk virus memecah belah, virus mengadu domba, virus pengotak-ngotakan, virus kedengkian, iri hati, dan sakit hati. Banyak contoh terpecah belahnya kita. Coba kita lihat sejenak ke belakang tentang dukungan pro dan kontra pada pencalonan Presiden 01 dan OSIS dan ketua kelas. Pada saat itu enjoy aja, tidak ada yang berselisih yang sangat berarti. Bahkan sebagian besar menganggap itu hal yang tidak penting sama sekali.
Udah tadi bang, makan dulu. Sama warnanya ya? Sama Alban, beda belakangnya. Yang bertemu, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terubah, akan jadi makna yang terus berulang. Satu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tubuh, yang hilang berganti. Berangas merapuh berganti dan Lu jadi kan nih? Jadi gue beli baju ketan juga gitu. yang berserah terang di ujung sana. Yang patah tubuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tubuh, yang hilang berganti, yang patah tubuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Satu saat nanti yang pernah jatuh tak berdiri lagi, yang patah tubuh, yang hilang berganti, yang patah tubuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan Beliau juga janda cerai mati. yang sia-sia Adik-adik 98. jadi Suaminya yang Bang terus Petro berulang. 90. Satu saat Kak Desi yang suaminya jatuh tak berdiri lagi, yang patah tubuh, yang hilang berganti. Cuma koreografer tetap Bang Petro. Cewek cowok ada cewek. Adil. Pergi menjauh, menghapus